Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum mari kita mendengarkan devotion, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan devotion. Tuhan, tolong berkati kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tema dari gereja kan tahun penggenapan janji Tuhan. Nah, tema kok dari saya sendiri itu setia menunggu janji Tuhan. Di Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada roh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Juga di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakukanlah setia. 1 Korintus 4 ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Galatia 5 ayat 22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, ada 3 ciri utama dari kesetiaan. Pertama adalah mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Abraham ini hanya mengikuti Tuhan, tetapi bukan hanya mengikuti Tuhan, tetapi juga mencari Tuhan secara aktif. Nah, yaitu menciptakan suatu ruang dan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Contohnya itu dari Abraham itu setelah diberkati oleh Tuhan, dia itu membangun suatu mezbah untuk berdoa kepada Tuhan. Ini menandakan bahwa ia secara konsisten mencari Tuhan dalam aspek kehidupannya. Kejadian 12 ayat 7. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, maka Abraham mendirikan mezbah di sana untuk Tuhan yang menampakkan dirinya kepadanya. Dari sana ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel dan mendirikan tenda di sana, dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Di sana ia mendirikan mezbah untuk Tuhan dan berseru kepada nama Tuhan. Abraham ini tidak hanya mendirikan mezbah sebagai tanda penghormatan bagi Tuhan, tapi juga mencari Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan Abraham bukan hanya tentang ketaatan eksternal, tapi juga tentang mencari hubungan pribadi secara intim dan erat dengan Tuhan. Meneladani Abraham dengan mencari Tuhan secara aktif dalam doa, pembacaan kitab, dan kebaktian pribadi untuk semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Abraham ini juga sering sekali berbicara tentang Tuhan, bahkan tentang Tuhan juga mengungkapkan rencana yang besar tentang menghancurkan Sodom dan Gomora. Contohnya itu Abraham tidak hanya menerima perintah Tuhan, tapi juga berdoa kepada Tuhan. Dalam Kejadian 18, Abraham berdoa memohon kepada Tuhan supaya agar kalau ada orang benar di Sodom untuk diselamatkan. Kejadian 18 ayat 23 sampai 25. Lalu mendekatilah Abraham dan berkata, apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Sekiranya ada 50 orang benar di dalam kota itu, apakah engkau akan membinasakan tempat itu dan tidak menyayangkan tempat itu karena 50 orang yang benar ada di dalamnya? Jauhkanlah hal ini daripadamu untuk berbuat demikian, yaitu membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, supaya orang benar itu menjadi sama dengan orang fasik. Jauhkanlah hal itu. Bukankah hakim seluruh bumi akan melakukan keadilan? Di sini Abraham memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, di mana mereka berbicara dengan Tuhan mengenai keadilan Tuhan. Abraham tidak hanya menyembah, tetapi dia juga berinteraksi secara pribadi dengan Tuhan. Ini adalah contoh yang sangat
kuat tentang bagaimana orang yang setia membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita juga diajak untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan juga jujur, dan mencari kehendak Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita. Yang ketiga adalah taat kepada perintah Allah tanpa syarat. Taat kepada Tuhan tanpa syarat ini adalah bentuk kesetiaan yang utama di dalam kehidupan, ya. Karena Abraham menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Bahkan ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk pindah, ia langsung taat kepada Tuhan. Kejadian 12 ayat 1-4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan padamu." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun pergi bersama-sama dengan dia. Taat tanpa syarat seperti yang ditunjukkan Abraham ini diajarkan kita bahwa kesetiaan Tuhan itu bukan hanya mengikuti perintah Tuhan, tetapi juga percaya dan mengimani apa yang Tuhan rencanakan. Dan Abraham pun juga tidak bertanya apa yang akan terjadi di perjalanan atau di mana tempatnya, tapi dia langsung melakukannya dan percaya kepada Tuhan. Yakobus 2 ayat 22-23. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dan oleh karena itu genaplah nas yang mengatakan Abraham percaya kepada Allah, dan karena itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran dan disebut teman Allah. Ayat ini mengungkapkan bahwa Abraham itu memiliki relasi yang dekat, yaitu menjadi teman Allah. Imannya yang sejati bukan hanya berupa pengakuan, tapi juga diikuti dengan tindakan yang nyata. Ketika Abraham mematuhi perintah Allah dan mengorbankan Ishak di Kejadian 22, dia langsung menunjukkan bahwa imannya lengkap dengan perbuatannya. Ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Kesetiaan Abraham terlihat dalam ketaatan yang tanpa syarat, bahkan ketika Tuhan memerintahkan hal-hal yang sulit sekalipun. Oleh karena itu, tindakan itu disebut dengan teman Allah, yang mengidentifikasikan hubungan yang intim dengan Tuhan. Contoh-contoh tokoh lainnya itu Musa. Musa itu setia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Di ayat bilangan 12 ayat 7, ia tetap setia kepada Tuhan hingga akhir. Juga Ayub yang setia dalam kesengsaraan maupun kesehatan dan sebagainya. Di Ayub 1 ayat 20-22. Juga Daniel yang setia berdoa walaupun dilarang oleh raja, tapi dia tetap berdoa. Di Daniel 6 ayat 10-23. Dan Rut yang menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi dan kepada Tuhan Israel, walaupun dia itu dapat pergi balik ke bangsanya. Di Rut 1 ayat 16-17. Dan juga Ibu Maria yang setia menunggu janji Tuhan untuk melahirkan Yesus, walaupun dia mengorbankan dirinya untuk menghadapi banyaknya resiko sosial dan pribadi. Dan juga Paulus yang setia memberitakan Injil walaupun di penjara dan mengalami penganiayaan. Di 2 Timotius 4 ayat 7-8. Jadi marilah kita untuk setia, untuk mencari Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dan hubungan yang erat itu juga memiliki tanpa syarat gitu. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami supaya setia kepada Engkau dan memiliki hati, mencari Engkau sepenuh hati dan memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.